Halo Saudara Edwards, apa kabar? Saya harap Anda semua baik-baik saja pada hari ini. Sebelum kita mulai webinar ini, perkenalkan saya Dia Wulandari, Account Strategist dari Google AdWords. Webinar ini akan memakan waktu sekitar 15 menit. Di akhir sesi, kami akan memberikan informasi yang berguna bagi Anda. Pada webinar sebelumnya, kami telah menjelaskan tentang jaringan penelusuran dan jaringan display secara umum. Saat ini, saya bersama rekan saya, Stephanie, akan mempresentasikan cara navigasi dan istilah dalam AdWords. Dalam 2 bulan mendatang akan diadakan webinar bulanan yang masing-masing akan membahas tentang fitur istimewa dan alat istimewa dari Google AdWords. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sekarang. Webinar ini akan terdiri dari 2 tahap. Pertama adalah istilah-istilah dalam AdWords dan cara menavigasikan laman tatap muka AdWords. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Buat Anda yang mengelola akun Google AdWords Anda, mungkin Anda sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan posisi iklan, BPK, tayangan, anggaran, konversi atau status iklan. Namun, apakah Anda tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan semua istilah tersebut? Dengan memahami dasar-dasar istilah tersebut, akan dengan lebih mudah bagi Anda untuk menjalankan dan mengontrol performa iklan Anda. Mari kita mulai dengan istilah paling dasar pada AdWords. Klik. Apakah klik itu? Klik adalah pada saat Anda mengklik iklan Anda atau pada saat mereka melihat iklan Anda dan mengklik iklan tersebut. Hal ini disebut dengan interaksi dengan iklan Anda. Contohnya, pengguna mengetikkan query toko sepatu pada Google penelusuran dan pada saat itu akan ada beberapa iklan yang muncul sebagai hasil pencarian dari query tersebut. Interaksi yang dilakukan oleh pelanggan dengan mengklik iklan Anda itulah yang disebut dengan klik. Tayangan adalah seberapa sering iklan Anda ditampilkan. Tayangan dihitung setiap kali iklan Anda ditampilkan pada halaman penelusuran atau situs jaringan lainnya di Google. Contohnya, pengguna mengetikkan query toko sepatu pada Google Search dan akan ada beberapa iklan yang muncul sebagai hasil pencarian dari query tersebut. Sekarang, bagaimana kita melihat iklan atau tayangan pada interface AdWords tersebut? Ini contohnya. Jumlah ini tersedia pada semua level reporting, dari level kata kunci, iklan, grup iklan, dan kampanye. Yang artinya, Anda dapat mengetahui berapa banyak orang yang mengklik iklan tersebut untuk kata kunci tertentu, iklan mana saja yang ditampilkan, atau untuk grup iklan dan kampanye manakah klik itu berasal. Level reporting. Apa sih kira-kira level reporting itu? Sebelumnya mari kita cari tahu level-level apa saja yang ada pada AdWords. Kata kunci atau frasa adalah elemen yang sangat penting bagi iklan Anda. Penting bagi Anda untuk dapat memahami kata kunci secara kontekstual dan secara teknis. Kata kunci adalah frasa yang menggambarkan produk atau layanan Anda, yang dapat Anda pilih untuk menentukan waktu dan tempat iklan dapat muncul. Coba lihat gambar pena berikut ini. Ada beberapa cara pengguna memilih query untuk menggambarkan pena berikut. Misalnya, mereka menggunakan kata pena, marker, purple, or sharpie. Jadi, Anda dapat bayangkan bahwa akan ada berbagai variasi menarik buat Anda menentukan kata kunci tersebut. Iklan adalah bentuk kreatif dalam bentuk teks, gambar, flash, video yang menampilkan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Google AdWords menawarkan berbagai macam pilihan bentuk iklan yang akan dapat menarik lebih banyak pelanggan untuk dapat melihat produk atau jasa yang Anda tawarkan. Berikut contohnya. Berikut adalah tampilan yang dapat Anda lihat pada interface Google AdWords Anda. Pada tab kata kunci, coba lihat bahwa Anda dapat melihat daftar kata kunci, status, biaya per klik, jumlah klik, dan lain-lain. Sedangkan pada tab iklan, Anda dapat melihat berbagai macam jenis iklan dan performa masing-masing kreatif. Coba cek bahwa pada tab kata kunci dan iklan ada pilihan semua kecuali kata kunci atau iklan yang dihapus. Pada pilihan ini, Anda dapat mensortir daftar kata kunci sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti layaknya Anda mempergunakan lembar kerja.
Sedangkan grup iklan dan kampanye adalah kelompok induk yang lebih besar dari kumpulan iklan dan kata kunci. Grup iklan adalah kumpulan kata kunci, iklan, dan tawaran yang merupakan bagian penting dari bagaimana penataan akun Anda. Setiap grup iklan akan terdiri dari satu atau beberapa kata kunci dan iklan. Sedangkan kampanye adalah kumpulan grup iklan yang terdiri dari iklan, kata kunci, dan tawaran yang berbagi anggaran, penargetan lokasi, dan setelan lainnya. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat slide berikut. Ini adalah salah satu contoh struktur akun AdWords. Biasanya, dalam satu akun akan terdapat beberapa kampanye, dan dalam satu kampanye akan terdapat beberapa teks iklan dan daftar kata kunci. Biasanya, kampanye untuk teks iklan, iklan bergambar, iklan video, dan iklan WAP juga akan terbuat secara terpisah. Anggaran adalah salah satu hal yang juga penting bagi iklan Anda. Anggaran adalah salah satu cara untuk dapat memahami biaya iklan Anda. Anggaran harian adalah jumlah yang Anda tetapkan untuk setiap kampanye iklan yang dapat menentukan rata-rata atau berapa jumlah yang ingin Anda belanjakan setiap hari. Misalnya, Anda dapat menentukan bahwa iklan atau biaya iklan Anda dalam satu bulan adalah Rp300.000. Dalam sehari, Anda dapat menghabiskan rata-rata sekitar Rp10.000. Maka, 10.000 itulah jumlah yang Anda tetapkan sebagai batas maksimal biaya iklan Anda. Mari kita mulai dengan konsep yang lebih rumit. Anda pasti sudah sering mendengar tentang BPK, biaya per klik atau CPC. BPK adalah jumlah yang Anda bayarkan setiap kali konsumen mengklik iklan Anda. Itu adalah BPK yang sebenarnya. Sedangkan BPK maksimum adalah tawaran yang Anda tetapkan untuk menentukan jumlah tertinggi yang bersedia Anda bayar untuk sebuah klik pada iklan Anda. BPK cerdik sendiri adalah fitur penawaran yang dapat digunakan dengan BPK maksimal yang dapat menaik turunkan BPK maksimal secara dinamis. Masih bingung? Oke, begini contohnya. Misalnya, biaya per klik yang Anda tetapkan pada satu kata kunci adalah Rp2.000. Apabila Anda memilih penawaran secara manual, maka jumlah BPK yang tetap adalah sebesar Rp2.000 dan terlepas dari peringkat iklan Anda. Apabila Anda memilih penawaran secara otomatis, maka sistem menggunakan BPK cerdik yang dapat menyarankan berapa yang harus Anda bayarkan, tetapi tidak akan melebihi biaya BPK maksimum. Berikut contohnya. Berikut adalah penjelasan mengenai status iklan Anda. Berikut adalah cara di mana Anda dapat melihat status iklan Anda. Status tersebut terletak pada tab iklan dan pada kolom status. Sekarang, apa saja sih sebenarnya status iklan tersebut? Pertama kali Anda mensubmit iklan Anda pada AdWords, biasanya iklan tersebut akan berstatus dalam peninjauan. Dalam hal ini, iklan dalam peninjauan dan belum dapat tampil dimanapun juga. Apabila status iklan Anda adalah layak, artinya iklan masih dalam peninjauan namun dapat tampil pada laman penelusuran Google saja. Disetujui, ini adalah status yang paling baik karena iklan dapat tampil pada semua jaringan Google. Dapat dipastikan performa iklan pun dapat tampil secara maksimal. Jangan khawatir apabila iklan Anda berstatus disetujui tetapi tidak aman bagi keluarga. Karena konten ini dianggap memiliki konten yang tidak sesuai dengan pemirsa tertentu. Bisa jadi juga iklan Anda disetujui hanya untuk konten dewasa. Artinya, iklan tersebut jelas memiliki konten yang hanya cocok untuk dikonsumsi oleh pemirsa dengan kelompok umur dewasa. Ini dia, iklan yang tidak disetujui. Biasanya karena iklan tersebut bertentangan dengan beberapa kebijakan periklanan kami. Dalam hal ini, silakan merujuk kepada kebijakan periklanan AdWords di support.google.com/adwordspolicy. Oke, kembali kepada performa iklan. Bagaimana kita dapat memahami performa iklan pada AdWords? Berikut adalah contoh tampilan iklan, RKT atau rasio klik tayang.
Ini merupakan perbandingan seberapa sering orang-orang yang melihat iklan Anda akhirnya mengklik iklan tersebut. Sedangkan presentase tayang adalah presentase waktu iklan ditayangkan dibandingkan dengan semua iklan dalam grup. Sedangkan posisi iklan adalah urutan kemunculan iklan Anda pada halaman terkait dengan iklan lainnya. Posisi iklan 1 berarti iklan Anda adalah iklan pertama di suatu laman. Di mana sih Anda dapat melihat semua ini? Biasanya, status kata kunci akan layak apabila tidak ada masalah dengan kata kunci tersebut. Namun, apa yang harus Anda lakukan apabila status kata kunci tersebut bukan layak? Misalnya, di bawah tawaran lamaran pertama, atau jarang ditayangkan karena angka mutunya rendah. Berikut contohnya. Kata kunci Anda ditangguhkan. Kata kunci ditangguhkan artinya untuk sementara karena terkait dengan lalu lintas penelusuran yang sangat sedikit di Google, yang menunjukkan bahwa kata kunci tersebut tidak terlalu relevan dengan penelusuran pelanggan pada umumnya. Anda disarankan menggunakan kata kunci yang lain untuk hal ini. Sedangkan, apabila kata kunci memiliki angka mutu yang rendah, maka Anda diharapkan meningkatkan kualitas iklan Anda dan membuat grup iklan yang memiliki kata kunci yang berkualitas. Apabila sistem merujuk bahwa kata kunci berada di bawah taksiran laman pertama, artinya kata kunci aktif dan dapat memicu iklan untuk tampil. Namun, tawaran biaya per kliknya atau BPK lebih rendah dibandingkan jumlah yang memungkinkan iklan tersebut ditempatkan pada halaman pertama di hasil penelusuran Google. Anda disarankan meningkatkan jumlah tawaran tersebut. Selanjutnya, mari kita pahami bersama apa saja sih pilihan bagi jenis pencocokan kata kunci. Singkat kata, pilihan kata pencocokan kata kunci ada 4 macam: melebar, persis, frasa, dan negatif. Kita lihat bagaimana penggunaan kata kunci baju merah. Dengan mempergunakan jenis pencocokan kata kunci melebar, kata kunci baju merah akan dapat tampil untuk query t-shirt merah. Karena di sini, t-shirt masih tergolong jenis baju, tapi tidak akan muncul untuk kata kunci sepatu murah. Sedangkan dengan menambahkan kata tanda kutip pada atau sebelum dan sesudah baju merah, iklan hanya dapat muncul apabila query mengandung kata baju merah yang berurutan. Misalnya, baju merah muda, tetapi tidak akan muncul untuk kata kunci merah baju. Pencocokan frasa adalah pencocokan dengan menggunakan tanda kurung, memastikan hanya kata kunci baju merah saja yang akan memicu iklan muncul, tidak untuk variasi atau penambahan kata. Jenis pencocokan negatif akan membantu Anda mengecualikan barang-barang yang tidak Anda jual, misalnya apel merah. Kita menuju konversi. Di sini, saya hanya akan membahas sedikit sekali tentang konversi. Lebih lanjut, pembahasan tentang konversi akan dibahas pada webinar sebelumnya. Dan konversi akan sangat cocok buat Anda yang perhitungkan laba atau rugi bagi usaha Anda. Konversi terjadi saat klik Anda menuntaskan tindakan yang bernilai di situs web Anda. Sedangkan, konversi 1 per klik menghitung konversi untuk setiap klik iklan AdWords yang menghasilkan konversi dalam waktu 30 hari. Hal ini berarti, jika lebih dari satu konversi terjadi karena satu klik iklan, konversi setelahnya tidak akan dihitung. Berikut contohnya. Yang terakhir adalah dimensi. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi? Tab dimensi memungkinkan Anda mengelompokkan data melalui dimensi pilihan di seluruh grup iklan, kampanye, atau keseluruhan akun. Anda dapat menggunakan dimensi untuk melihat statistik yang mencakup berbagai hal di luar tab AdWords lainnya. Misalnya, Anda dapat melihat total statistik berdasarkan waktu, konversi, jangkauan dan frekuensi, URL tujuan, geografis, lokasi pengguna, istilah penelusuran, penempatan otomatis, klik gratis, dan detail panggilan. Sekarang, di mana Anda dapat melihatnya? Berikut contoh tampilannya. Klik
tab kampanye, dan pilih sub-tab dimensi. Di sana, Anda dapat memilih dimensi yang Anda kehendaki dengan memilih pada kolom bawah yang tersedia. Oke, sekarang saya akan membuka sesi tanya-jawab. Berikut adalah sumber yang dapat Anda hubungi ke depannya. Kami telah memiliki pusat layanan bantuan telepon yang dapat dihubungi pada nomor berikut. Sambungan ini adalah sambungan bebas pulsa internasional. Perhatikan jam-jam yang kami berikan pada Anda. Jangan lupa bergabung dengan forum Google AdWords kami untuk mendapatkan berita terbaru seputar AdWords. Kami akan mengadakan webinar selanjutnya tentang fitur-fitur spesial yang dapat Anda pelajari dan beberapa penyetelan yang lebih mahir tentang Google AdWords. Terima kasih atas waktunya. Salam hangat.